Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 25 Juni 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah guru kami yang rendah hati. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar mengizinkan Kristus tinggal dalam hati kami mengalami kelahiran kembali, dan kami pun dapat menjadi guru-guru yang rendah hati. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Oma Yeni Tikonuwu. Kepada Oma Yeni, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita pada hari ini tanggal 25 Juni 2024 dengan judul Guru yang Rendah Hati. Ayat tema terdapat dalam Lukas 4 ayat 15. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Dalam wawancara dengan Nikodemus, Yesus mengungkapkan rencana keselamatan dan misinya kepada dunia. Tidak satu pun dari ceramahnya selanjutnya yang menjelaskan secara lengkap, langkah demi langkah, pekerjaan yang perlu dilakukan di dalam hati semua orang yang ingin mewarisi kerajaan surga. Pada awal pelayanannya, ia membukakan kebenaran kepada seorang anggota Sanhedrin, kepada pikiran yang paling mau menerima, dan kepada seorang guru yang ditunjuk oleh umat manusia. Namun para pemimpin Israel tidak menyambut terang tersebut. Nikodemus menyembunyikan kebenaran di dalam hatinya, dan selama 3 tahun hanya ada sedikit buah yang terlihat. Namun Yesus mengenal tanah tempat dia menaburkan benih. Kata-kata yang diucapkan pada malam hari kepada salah satu pendengar di gunung yang sepi tidak hilang. Untuk suatu waktu Nikodemus tidak secara terbuka mengakui Kristus, namun dia mengamati kehidupannya dan merenungkan ajaran-ajarannya. Dalam Dewan Sanhedrin, ia berulang kali menggagalkan rencana para imam untuk menghancurkan dia. Ketika akhirnya Yesus ditinggikan di kayu salib, Nikodemus teringat ajaran di Bukit Zaitun. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terang dari wawancara rahasia itu menerangi salib di Golgota, dan Nikodemus melihat Yesus sebagai penebus dunia. Setelah kenaikan Tuhan, ketika murid-murid tercerai-berai karena penganiayaan, Nikodemus maju ke depan dengan berani. Dia menggunakan kekayaannya untuk menopang gereja yang baru lahir, yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi akan dilenyapkan pada saat kematian Kristus. Di masa bahaya, dia yang dulunya sangat berhati-hati dan penuh pertanyaan, menjadi teguh seperti batu karang, menguatkan iman para murid, dan menyediakan sarana untuk meneruskan pekerjaan Injil. Dia dihina dan dianiaya oleh orang-orang yang menghormatinya di masa lalu. Ia menjadi miskin dalam hal harta benda dunia ini, namun dia tidak goyah dalam iman yang bermula pada pertemuan malam itu dengan Yesus. Nikodemus menceritakan kepada Yohanes kisah wawancara itu, dan melalui penanya kisah itu dicatat untuk mengajar jutaan orang.
Kebenaran yang diajarkan di sana sama pentingnya saat ini dengan kebenaran pada malam hikmat di gunung yang gelap itu ketika penguasa Yahudi datang untuk belajar cara hidup dari guru yang rendah hati di Galilea. The Desire of Ages halaman 176 dan 177. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Oma Yeni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Meskipun judul renungan hari ini adalah guru yang rendah hati, namun pelajarannya adalah tentang Nikodemus. Siapakah Nikodemus? The Desire of Ages halaman 167 paragraf 1 berkata, Nikodemus mempunyai kedudukan kepercayaan yang tinggi dalam bangsa Yahudi. Dia berpendidikan tinggi dan memiliki bakat yang luar biasa, dan dia adalah anggota terhormat Dewan Nasional. Di zaman sekarang, Nikodemus setara dengan seorang doktor, suatu tingkatan pendidikan yang tinggi, khususnya dalam bidang teologi, sebab Alkitab berkata dalam Yohanes 3 ayat 1 yang berbunyi, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Karenanya, Nikodemus layaknya seorang doktor teologi di zaman sekarang ini dan bahkan memiliki jabatan dalam organisasi gereja. Inilah gambaran ringkas tentang Nikodemus. Tetapi, The Desire of Ages halaman 167 paragraf 1 melanjutkan. Bersama yang lain, dia tergugah oleh ajaran Yesus. Meskipun kaya, terpelajar, dan dihormati, anehnya dia tertarik pada orang Nazaret yang rendah hati itu. Pelajaran yang keluar dari bibir juru selamat telah sangat mengesankan dia, dan dia ingin belajar lebih banyak tentang kebenaran yang menakjubkan ini. Jadi, meskipun bergelar tinggi dan menjabat posisi tinggi dalam keagamaan, tetapi Nikodemus tertarik dengan ajaran Yesus. Meskipun sudah doktor, tetapi Nikodemus ingin belajar tentang kebenaran yang Yesus ajarkan. Dan ketertarikan Nikodemus itu bukan sekedar perasaan, tetapi dia belajar nubuatan tentang Mesias dan melihat kegenapannya dalam Yesus. Saat bertemu malam itu, Nikodemus hendak menyanjung Yesus. Tetapi Yesus tidak tanggapi sanjungan Nikodemus. Berikut dialognya. Nikodemus berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Lalu Yesus tanggapi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tanggapan Yesus sama sekali tidak ada hubungannya dengan pernyataan Nikodemus. Meski Nikodemus terkesan menyanjung, tetapi sebenarnya menyatakan keraguannya. Karena meskipun Nikodemus sudah belajar nubuatan tentang Mesias, tetapi Nikodemus tidak akui Yesus sebagai Mesias, namun hanya sebagai rabi atau guru. Pada awalnya dia masih ragu. Dan Yesus tahu Nikodemus datang untuk mencari kebenaran. Karenanya Yesus menyatakan pentingnya kelahiran kembali. Kenapa? Karena The Desire of Ages halaman 171 paragraf 1 berkata, Dia berkata kepada Nikodemus, yang lebih dibutuhkan bukanlah pengetahuan teoritis, melainkan kelahiran kembali secara rohani. Engkau tidak perlu memuaskan keingintahuanmu, tetapi memiliki hati yang baru. Inilah dasarnya Yesus tidak tanggapi sanjungan Nikodemus, sebab masih ada ketidakpercayaan dalam diri Nikodemus. Apakah Yesus benar-benar Sang Mesias atau hanya sekedar guru? Dan Nikodemus sebenarnya terkejut akan tanggapan Yesus tersebut. Sebab meski sudah doktor teologi dan pemimpin agama, tetapi dia belum pernah tahu apa itu kelahiran kembali, khususnya dilahirkan kembali oleh Roh. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages, halaman 171 paragraf 5. Namun Juru Selamat tidak menghadapi argumen dengan argumen.
mengangkat tangannya dengan bermartabat dan tenang, dia menekankan kebenaran itu dengan keyakinan yang lebih besar. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nikodemus tahu bahwa Kristus di sini mengacu pada baptisan air dan pembaharuan hati oleh Roh Allah. Ia yakin bahwa ia berada di hadapan Dia yang telah dinubuatkan oleh Yohanes Pembaptis. Akhirnya, tanpa melalui perdebatan, Nikodemus percaya bahwa Yesuslah Sang Mesias. Inilah gambaran guru yang rendah hati, memenangkan jiwa bukan dari perdebatan, tetapi karena memahami jiwa yang datang itu ingin belajar dan menemukan kebenaran. Guru yang rendah hati itu bukan melayani keingintahuan pengetahuan teoritis dari sang penanya, tetapi menasehatkan pentingnya pertobatan dan kelahiran kembali. Pentingnya memiliki hati yang baru. Dan meskipun perlu waktu 3 tahun bertumbuh dan berbuah, namun akhirnya Nikodemus tampil berani sebagai pengikut Yesus yang setia. Inilah buah dari pengajaran guru yang rendah hati itu. Kita pun perlu kelahiran kembali yang Nikodemus alami, dan berikut caranya. The Review and Herald tanggal 7 November tahun 1882, paragraf 17. Jangan pernah beristirahat sampai Anda mengetahui melampaui semua kontroversi bahwa Anda telah diubahkan oleh Roh Kristus. Sampai engkau mempunyai bukti yang jelas bahwa kamu telah dilahirkan kembali. Jangan pernah beristirahat sampai Anda mengetahui bahwa Kristus tinggal di dalam Anda. Pekerjaan kelahiran kembali adalah pekerjaan Roh Allah, dan Allah bekerja melalui Anak-Nya. Itulah pentingnya kita menerima Roh Anak Allah dalam hati kita, agar kelahiran kembali yang Nikodemus alami menjadi bagian kita, dan bahkan kita pun dapat menjadi guru-guru yang rendah hati seperti Yesus, karena Yesus tinggal di dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, di mana Kristus, guru yang rendah hati, tidak melayani argumen dengan argumen, tetapi melihat kebutuhan terbesar dalam hidup seseorang. Dan kebutuhan itu bukanlah soal ingin tahu kebenaran, tetapi perubahan praktikal dalam hidupnya, yaitu kelahiran kembali secara rohani. Karenanya tolong kami ya Bapa. Suruhlah Roh Anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, sehingga Kristus tinggal dalam hati kami, maka kelahiran kembali yang Nikodemus alami dapat menjadi bagian kami, dan kami pun dapat keluar menjadi guru-guru yang rendah hati bagi sesama. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.